Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk mengawali mata kuliah imunologi, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai innate immunity. Secara definitif, imunologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses pertahanan atau imunitas tubuh terhadap adanya senyawa makromolekuler atau organisme asing yang masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia. Ya, di mana senyawa makromolekuler ataupun organisme asing yang masuk ke dalam tubuh itu dapat berupa virus, bakteri, protozoa atau parasites, atau berupa protein spesifik yang berasal dari dalam ataupun luar tubuh hewan. Ya, nah zat asing tadi kita sebut sebagai imunogen, yaitu agen yang dapat membangkitkan atau mengaktifasi sistem imun tubuh. Secara umum, sistem imunitas tubuh dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah imunitas bawaan atau innate immunity, dan yang kedua adalah imunitas adaptif atau adaptive immunity. Ya. Innate immunity ini dimiliki oleh seluruh jenis hewan, baik vertebrata ataupun vertebrata, di mana pada prinsip kerja dari imunitas bawaan ini adalah mengenali patogen ya melalui sisi epitopnya ya. Jadi hanya dengan menggunakan sedikit reseptor yang dimiliki dari patogen, maka tubuh bisa mengenali bahwa sel yang masuk tersebut adalah patogen. Nah, oleh karena itu responnya bersifat cepat ya. Jadi respon imunitas bawaan ini sangat cepat sekali mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Ada beberapa tahap bentukan dari imunitas bawaan. Ya, yang pertama pada saat patogen baik itu bakteri, fungi, virus yang masuk ke dalam tubuh kita, dia menempel, maka yang pertama adalah dia harus menghadapi pertahanan barir pertama tubuh, yaitu ada kulit, ada membran mukosa, ataupun sekret dari epitel-epitel di sepanjang mukosa saluran tubuh, seperti saluran pernafasan, saluran digestif, atau saluran urogenital. Nah, ketika patogen tersebut tidak berhasil dieliminasi pada barir pertama ya, atau kita sebut dengan first defense ya, maka akan masuk ke daerah yang lebih dalam ya, daerah yang lebih dalam atau internal defense, maka patogen-patogen tadi akan berhadapan dengan sel-sel fagositik ya, seperti makrofag, sel mas ya, atau dia akan berhadapan dengan sel natural killer untuk jika patogennya adalah virus, atau berhadapan dengan protein yang bersifat antimikrobial yang disekret oleh sel-sel tubuh, sel-sel imun ya. Atau bisa juga akan membangkitkan respon inflamasi atau respon peradangan lokal ya. Nah, kemudian pada saat innate immunity tidak berhasil atau mungkin berhasil gitu ya, juga sistem imunitas tubuh ini bersifat adaptif ya, di mana adaptif imunitas ini hanya dimiliki oleh vertebrata saja, dibangun oleh vertebrata ya, jadi oleh hewan dengan tingkat yang lebih kompleks sistem tubuhnya ya. Jadi dia mengenali secara spesifik ya bagian epitop dari patogen-patogen tersebut, sehingga bagian spesifik tadi akan membangkitkan sistem imun juga secara spesifik gitu ya. Nah, karena sifat yang sangat spesifik ya, sangat tinggi spesifitasnya, maka responnya untuk imunitas adaptif ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan imunitas bawaan. Ada dua kategori imunitas adaptif, yang bersifat humoral dan ada yang berperantara sel. Untuk yang humoral yaitu dengan adanya diproduksi antibodi. Ya, antibodi ini diproduksi secara spesifik terhadap patogen-patogen spesifik. Jadi tidak semua patogen memiliki antibodi yang sama. Ya, setiap jenis patogen akan memiliki antibodi yang khusus. Nah, sementara yang berperantara sel ini berperantara sel sitotoksik yang bertahan ya, menyerang patogen yang merusak bagian sel tubuh. Nah, fungsi utama dari sistem imunitas tubuh adalah secara prinsip membedakan antara sel tubuh itu sendiri atau kita sebut sebagai self ya, atau self
dengan sel yang berasal dari luar tubuh yang kita kenal sebagai sel non-self, ya. Nah, ini jadi fungsi utama dari imunitas. Mana bagian yang merupakan sel tubuh maka tidak akan diserang, dan bagian yang bukan dari bagian tubuh maka dia akan identifikasi sebagai zat asing atau patogen. Nah, penyakit infeksi ini dapat terjadi jika jumlah mikroorganisme yang masuk relatif cukup tinggi. Dan bila imunitas tidak mampu melawan atau menurunkan jumlah, maka akan terbentuk kondisi yang kita sebut sebagai immunocompromise, ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana sel imun, ya, ini mengenali, ya, sel self, ya, berupa self marker, ya, measure histocompatibilitas cells yang melabel bahwa sel tersebut adalah bagian dari sel tubuh hewan itu sendiri dan mana yang merupakan bukan bagian dari sel tubuh hewan. Nah, kemampuan ini yang dibangun oleh sistem imun secara prinsip. Sel-sel yang terlibat di dalam sistem imun itu keseluruhannya berasal dari sumsum tulang. Ya, bisa kita lihat pada diagram di samping. Di sini stem cell di dalam sumsum tulang yang bersifat pluripoten akan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang nantinya hasil diferensiasi sel ini yang akan berperan langsung di dalam sistem imun, ya, antara lain limfosit, ya. Limfosit stem cell ini dia akan berdiferensiasi menjadi sel B, sel T, dan natural killer, ya. Juga dia akan berdiferensiasi menjadi jenis leukosit lain yang akan bekerja secara non-spesifik imunitas, yaitu sel makrofag, ya. Nah, sementara sel B tadi, ya, ini yang akan menjadi yang akan bertugas membentuk antibodi, ya. Sementara sel T itu akan bertugas membentuk adaptif imunitas, ya, sel sitotoksik, dan natural killer nanti yang dia bekerja secara non-spesifik dan memberikan respon terhadap adanya patogen dari virus. Nah, sel B tadi itu mampu berdiferensiasi lagi menjadi bentuk sel plasma, di mana sel plasma ini nanti yang memproduksi protein yang kita sebut sebagai globulin atau imunoglobulin karena perannya di dalam sistem imun, ya. Sementara sel T, Anda bisa lihat, ya, sel T mampu berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel, ya. Ada sel T helper, ini nanti bekerja sama dengan sel plasma, ya, dan juga mampu menstimulasi pembentukan antibodi. Kemudian juga bisa berdiferensiasi menjadi sel sitotoksik, ya, atau kita sebut sel T killer, ya. Beberapa menyebutnya sebagai sel T killer, nanti bersama dengan makrofag itu fagositit antigen, dan yang ketiga bentuknya adalah sel T suppressor, ya, sehingga mengaktifasi respon imun tubuh secara keseluruhan. Nah, di dalam bagan yang lebih sederhana dapat kita bagi kembali bahwa sistem imun dibentuk atau terdiri dari banyak sel yang akan membentuk kerja imunitas tubuh. Yang pertama dari sel mieloid, ya. Sel mieloid dan sel limfoid. Sel mieloid ini terdiri dari 2 kategori, ada granulosit, ya, di mana selnya memiliki granula pada sitoplasmanya, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinosil yang kita kenal sebagai bagian dari leukosit. Kemudian ada sel monosit, ya. Sel monosit ini nanti akan berkembang menjadi atau berdiferensiasi menjadi sel Kupffer, ya, tergantung pada lokasi, ya, di mana sel tersebut bekerja. Sel makrofag dan sel dendrit. Sementara sel limfoid ini ada berdiferensiasi menjadi sel T, sel B, dan sel NK, di mana sel T tadi akan berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel, yaitu sel T helper, suppressor, dan sitotoksik. Sementara sel B ini berdiferensiasi menjadi sel plasma yang nantinya akan memproduksi antibody, dan sebagian sel B akan menjadi sel memori sehingga tubuh memiliki ingatan, gitu ya, terhadap patogen yang pernah menyerang tubuh, sehingga pada saat terjadi infeksi kedua, gitu ya, tubuh akan segera memproduksi antibodi dalam waktu yang singkat. Secara struktur, aktivitas dari sel-sel leukosit yang berperan di dalam sistem imunitas tubuh dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini, ya. Di sini ada 5 jenis leukosit yang bisa Anda lihat dari neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, ya.
Kita bisa lihat dari ukuran, dari karakteristik selnya itu masing-masing memiliki ciri khas. Nah, tempat pembentukan juga berbeda-beda, di mana neutrofil itu dibentuk pada jaringan limfa, kemudian eosinofil pada sumsum tulang, ya. Basofil juga demikian, monosit dan limfosit. Sementara aktivitasnya, neutrofil berdasarkan sinyal kimiawi, jadi berdasarkan reseptor yang berasal dari daerah terinfeksi. Nah, kemudian eosinofil ini akan meningkat aktivitasnya pada kasus terjadinya alergi, inflamasi, ataupun pada proses fase penyembuhan infeksi. Basofil ini akan aktif ya diproduksi akibat adanya alergi, inflamasi dengan cara menghasilkan histamin dan heparin. Sementara monosit ini berperan aktif di dalam proses fagositosis bersama dengan makrofag di jaringan. Sementara limfosit B dan limfosit T ya, limfosit B ini dalam hal pembentukan antibodi, sementara limfosit T dia bekerja dengan cara mencerna antigen atau sel tubuh yang terinfeksi dan sebagai bentuk dari adaptif imunitas. Komponen sistem imun itu terkategori menjadi 3 tahap. Ya, ada anatomi tubuh sebagai barier infeksi, kemudian ada barier humoral terhadap infeksi, dan ada barier seluler. Kita bisa lihat mungkin beberapa buku akan menyebutnya sebagai first line defense, second line defense, and third line defense ya. Di mana first line defense ini dibangun oleh physical barrier dan chemical barrier. Physical barrier contohnya adalah struktur dari kulit ya, kulit hewan. Kemudian struktur dari mukosa membran yang menghasilkan sekret berupa sereus, cairan sereus ataupun mukus yang masing-masing itu merupakan perangkap bagi antigen gitu ya, sehingga tidak masuk ke dalam bagian tubuh yang lebih dalam. Sementara chemical barrier pada first line defense ya, itu dibentuk berfungsi sebagai antimikrobial ya, atau misalnya cairan tubuh yang berperan sebagai memiliki kondisi yang bisa menurunkan infeksi dari patogen seperti saliva, mukus, air mata ya ataupun cairan lambung. Nah, ini merupakan chemical barrier dari first line defense. Sehingga harapannya ketika patogen pertama kali kontak masuk ke dalam tubuh hewan, maka bagian first line defense baik fisik maupun chemical barriers ini akan menstop proses infeksi untuk tidak masuk ke bagian yang lebih dalam. Tetapi apabila tidak dapat ditahan oleh first line defense, maka ada second line defense. Nah, second line defense ini berasal dari sel gitu ya. Direspon berupa sel, cellular response, yaitu sel fagosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan makrofag yang terdapat di dalam jaringan. Atau oleh sel-sel leukosit yang bersirkulasi di dalam darah atau di dalam sistem limfatik, serta pertahanan secara molekuler. Nah, pada saat second line defense juga tidak mampu menghentikan laju infeksi, maka ada third line defense. Third line defense ini dibangun oleh sistem imunitas adaptif ya, dilakukan oleh sel limfosit yaitu limfosit B dan limfosit T, di mana limfosit B itu membangun sistem imunitas humoral dengan memproduksi antibodi, sementara limfosit T itu merupakan bentuk imunitas berperantara sel yang nantinya akan ikut berperan di dalam proses fagositik atau berperan di dalam proses pembentukan antibodi dan berperan juga di dalam proses membentuk sistem memori, ya. Jadi sangat berlapis pertahanan tubuh kita untuk menghadapi serangan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Anatomi tubuh sebagai barier infeksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa faktor fisik seperti kulit ya dengan struktur epidermis, dermis, subdermis dengan komposisi yang sedemikian padat ya, itu merupakan barier pertahanan tubuh pertama dari adanya patogen. Kemudian sekret dari saluran digestif seperti saliva, asam lambung atau GALT ya, GALT associated lymphoid tissue atau flora normal yang ada di sepanjang saluran pencernaan ternyata itu adalah barier
pertama dari adanya patogen. Kemudian sekresi urogenital seperti sifat vagina yang asam ya atau mukus yang sangat kental. Nah, ini bisa menjadi perangkap yang cukup baik agar patogen tidak masuk ke bagian lebih dalam. Kemudian sekresi saluran respirasi. Ya, di dalam nostril terdapat bulu hidung atau kemudian di sepanjang saluran faring, laring ada silia ya. Juga trakea akan memproduksi mukus apabila terjadi masuknya benda asing, maka ada reaksi batuk ya atau reak. Nah, itu adalah merupakan bagian dari first line defense. Atau misalnya masuk bagian lebih dalam terdapat makrofag alveolar, di mana makrofag ini nanti akan berperan di dalam proses fagositik. Kemudian chemical factor, ada lisozim ya dan enzim-enzim yang dikeluarkan pada saat Anda menangis gitu ya. Air mata, saliva, sekret hidung itu dalam rangka melisiskan dinding dan membran sel bakteri, gitu ya. Kemudian ada beberapa faktor biologi yang juga berperan sebagai barrier pertama, yaitu flora normal di sepanjang saluran pencernaan. Pada lapis kulit, ya, seperti yang Anda sudah pernah pelajari di dalam struktur hewan, ya, di mana lapisan kulit tidak hanya terdiri dari satu lapis, tapi paling tidak ada 3 lapis, ya, ada epidermis, dermis, dan subkutan. Di mana epidermis itu terdiri dari beberapa stratum, ya, dari stratum corneum yang paling luar, ya, kemudian ada stratum lucidum dan stratum granulosum. Diikuti kemudian bagian dermisnya adalah stratum spinosum dan stratum basal, ya. Nah, lapisan-lapisan ini berperan dalam menahan serangan patogen untuk masuk ke dalam bagian dermis, di mana di dalam bagian dermis terdapat sel-sel syaraf ya, kemudian ada kelenjar keringat ya, banyak sekali, dan ada kelenjar lemak sampai dengan subkutan, serta masifnya pembuluh darah yang menghantarkan sel-sel leukosit untuk bereaksi ya, bila mana infeksi mulai tidak bisa ditahan oleh barir primer ya, sehingga sel-sel darah yang berada di dalam sirkulasi akan bisa segera berdiferensiasi dan merespon secara humoral terhadap adanya infeksi. Demikian juga mukosa lain, ya, di mana sepanjang mukosa saluran pernafasan, ya, itu banyak sekali silia, di mana silia ini secara physical barrier dia akan mengeliminasi melalui gerakan antiperistaltik untuk mengeluarkan patogen, ya, melalui reaksi bersin, batuk, ya, atau kalau tidak berhasil juga, maka sel-sel goblet yang ada di sepanjang saluran itu akan mensekresikan mukus yang sangat kental untuk memerangkap sel-sel bakteri ataupun virus yang berhasil masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ini luar biasa penciptaan tubuh hewan dan manusia sedemikian hingga kita diproteksi dari agen yang bisa mengakibatkan penyakit, ya. Apabila pada barier pertama tidak berhasil, maka akan berhadapan dengan barier yang kedua, ya, second line defense atau barier humoral. Nah, sel-sel inflamasi ya itu akan aktif bila barier fisik berhasil dilewati oleh agen infeksi. Ada beberapa bentuk ya, ada beberapa sistem gitu ya yang akan bereaksi secara humoral apabila agen infeksi berhasil masuk ke second line defense. Yang pertama adalah sistem komplement, ya, di mana sistem komplement ini nanti ada beberapa faktor, ada 12 faktor, C1 sampai C12 ya. Kemudian ada sistem koagulasi, ada laktoferin dan transferin, di mana laktoferin dan transferin ini adalah protein yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada interferon yang menghambat replikasi virus, ada lisozim yang mampu merusak peptidoglikan dari sel bakteri, serta dengan sekresi dari sitokin ya dari sel-sel leukosit yang berupa interleukin dan dapat bersifat antimikroba. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa imunitas kita dibagi menjadi 3 line ya, first line, second line, dan third line ya, di mana first line itu always on, jadi selalu standby terhadap adanya serangan berbagai jenis patogen. Kemudian juga complement system
antibodi itu yang bersifat humoral imunitas, artinya dia berada di dalam darah. Sementara sel yang berperantara imunitas itu ada neutrofil, ada APC ya, APC antigen presenting cell, kemudian ada CD8 dan cell differentiation 4 helper ya dari sel T. Yang ketiga, bila first line dan second line defense tidak berhasil menahan infeksi, maka barir seluler akan bereaksi. Dengan cara apa? Dengan cara memobilisasi sel PMN. PMN itu adalah polimorfonuklear dan makrofag ya. Polimorfonuklear itu terdiri dari apa? Sel-sel neutrofil, basofil, dan eosinofil. Ya, di mana neutrofil akan menelan agen infeksi secara intrasel, lalu basofil dia akan mensekresikan sitokin berupa histamin dan heparin yang berperan di dalam proses reaksi alergi, ya, gatal. Jadi Anda kalau alergi itu merasa gatal itu karena adanya aktivasi dari basofil. Kemudian eosinofil itu membunuh parasit, ya, terutama cacing, kutu, dan manifestasi pada reaksi alergi. Kemudian makrofag itu berfungsi untuk fagositosis intrasel maupun ekstrasel serta memperbaiki jaringan dan sekaligus berperan sebagai APC antigen presenting cell ya. Dan monosit itu berdiferensiasi menjadi makrofag pada saat di jaringan serta aktivasi NK cell atau natural killer serta limfokin activated killer untuk membunuh sel-sel tumor dan virus. Pada bagian berikut ya bisa kita lihat bahwa bagaimana tahapan dari first line defense, second line defense, dan third line defense ini bekerja secara sistemik dan sistematis gitu ya. Bagaimana tubuh memberikan respon baik fast respon ataupun slower respon terhadap tindakan eliminasi dari agen-agen patogen. Ya, yang pertama dari makrofag bagaimana engulfment menelan ya. Menelan antigen ini bisa dilihat, lalu mencerna antigen dan melepaskan ke dalam sel-sel darah ya, begitu juga sekaligus sambil merilis sitokin yang akan dikenali oleh sel limfosit T dalam hal ini, sehingga limfosit T akan menangkap pesan dari makrofag dan dia akan bersama makrofag melisiskan antigen. Begitu juga sel B mendapatkan pesan ya dari sel T helper yang mentranslate protein antigen yang diberitahu oleh makrofag tadi dan akan mengaktifasi limfosit B untuk segera berdiferensiasi menjadi sel B, sehingga sel B akan mengcopy ya protein antigen tadi dan segera membentuk antibodi spesifik ya. Kurang lebihnya sedemikian rangkaian dari third line defense di dalam membangun pertahanan tubuh adaptif. Saya rasa penjelasan tentang imunitas innate cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.